Kalau kalian menuju ke luar negeri atau kalian menuju kerja ke kapal pesiar, kalian itu pastinya bakalan melewati yang namanya imigrasi, atau bahasa Inggrisnya adalah immigration. Apa saja sih yang ditanyakan kalau kalian menghadapi orang-orang imigrasi? Sebelum gue lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan imigrasi itu, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya. Terima kasih banyak. Oke guys, gue lupa siapa yang nanya pertanyaan ini, karena sebelumnya tuh ada yang nanya, bahas dong tentang pertanyaan imigrasi. Buat kalian nih, jangan pernah takut kalau kalian menghadapi orang-orang imigrasi, karena pertanyaannya itu sangat mudah sekali, yaitu tentang diri kalian saja. Karena sesuai dengan pengalaman gue ya, gue kan terbang dari Bali ke luar negeri, dari luar negeri lagi ke Bali. Jadi seperti itu, gue sudah melewati banyak sekali orang-orang imigrasi, dan pertanyaannya itu ada yang nanyain tentang keluarga gue, ada yang nanyain tentang pekerjaan gue ya. Mari kita bahas ya guys. Nah, kalau kalian melewati imigrasi yang ada di Indonesia, kalau gue dari Bali, gue kan melewati imigrasi yang ada di Bali. Di sana itu tidak terlalu banyak pertanyaan, kadang tidak ditanya. Yang diserahin itu hanyalah paspor dan dokumen yang lainnya ya. Yang gue inget paspor, visa, dan simpen book mungkin ya. Pokoknya dokumen kalian yang penting itu. Tidak terlalu banyak pertanyaan kalau imigrasi yang ada di Indonesia. Itu yang gue alami. Nah, bagaimana untuk imigrasi yang ada di luar negeri? Untuk yang di luar negeri itu tidak terlalu banyak, cuma beberapa saja. Nah, contoh pertanyaannya seperti apa? Nah, ini sesuai dengan pengalaman gue aja ya. Gue sempat ditanya, kamu kerja di mana? Seperti itu. Gue bilang gue kerja di kapal pesiar. I work cruise ship, Royal Caribbean Cruise Line. Jadi seperti itu, gue langsung bilang company-nya. Terus dia bilang, bagian apa? Gue bilang gue bagian tukang masak. Jadi seperti itu ya. Dan terus ditanya lagi, kamu tinggal di sini, misalnya contoh aja di Australia, kamu tinggal di sini berapa hari? Ditanya seperti itu, gue jawab, I stay only one day in hotel bla bla bla, and then tomorrow I will start go to my ship. Seperti itu ya. Jadi gue bilangnya seperti itu, dan mereka juga mengerti. Oke. Setelah itu dicap, jeglek dan keluar. Itu salah satu pertanyaannya. Dan ada juga pertanyaannya, waktu itu gue di luar negeri ya, di Amerika Serikat. Pas gue mau pulang ini, ada orang imigrasi. Mereka itu menanyakan, kamu itu sudah berkeluarga? Dia bilang gitu, ya, I have family. Bagaimana dengan pacarmu? Aku bilang ya ketawa aja, no, I don't have girlfriend, I have only wife. Aku bilang gitu, dia juga ketawa. Jadi pertanyaan seperti itu ya guys. Mereka itu juga senang bercanda. Dan bagaimana kalau kalian tidak bisa jawab? Kalau kalian tidak bisa jawab ya hadapi dengan senyuman saja. Gak bakalan apa kalian itu nggak diperbolehkan lewat. Yang penting kalian hadapi dengan senyuman saja. Dan kalau kalian tidak mengerti ya bilang saja, sorry, pardon me, can you repeat one more time? Seperti itu ya. Ya seperti itulah caranya untuk mengulang pertanyaan kalau kalian tidak mengerti. Kalau kalian tidak mengerti bilang aja, I don't understand. Itu bilang aja begitu. Dan pertanyaan yang lainnya itu biasanya tanya apa ya? Itu saja sih kalau di imigrasi, tidak terlalu banyak ya. Intinya itu mereka menanyakan tujuan kita itu ngapain ke sana, negara tersebut ya. Misalnya yang tadi gue bilang itu di Australia, tujuannya itu ngapain ke sana. Setelah itu gue itu kerja di bagian apa, seperti itu ya. Dan tidak terlalu banyak pertanyaan, karena di belakang gue itu banyak banget orang yang ngantri, yang harus lewat ke imigrasi. Tidak mungkin kalian ditanya, diinterogasi selama 1 jam. Itu tidak mungkin ya. Dan bagaimana kalau kalian itu tidak dikasih lewat? Nah, kalau kalian tidak dikasih lewat, mungkin saja data-data kalian itu ya ada yang salah. Mungkin saja. Dan ya mungkin saja seperti itu, data kalian ada yang salah, atau pas kalian membuat data kalian, misal seperti paspor atau visa itu, mungkin kalian membuatnya itu ke orang ketiga, misalnya visa kalian palsu, misalnya seperti itu ya. Tapi menurut gue sih nggak mungkin ya. Kalau visa kalian itu palsu, mungkin udah dari awal kalian nggak bakalan bisa terbang. Karena kalau di imigrasi yang pertama itu kalian kan dicek juga masalah dokumen kalian, itu nggak mungkin ya. Kalau kalian nggak dikasih lewat itu
dulu sih gue jarang lihat nggak dikasih lewat, jarang ya, jarang banget yang gue lihat itu orang ditahan di bandara, jarang banget, hanya sebentar doang setelah itu lewat. Kalau di imigrasi di luar negeri itu ya biasanya itu kalian dicek juga masalah wajah kalian ya, jadi wajah kalian itu difoto, jari kalian itu ya, jadi 5 jari ini kalian ditempelkan di layarnya, jadi seperti itu pas di imigrasi ya. Jadi itu saja untuk masalah pertanyaannya, tidak terlalu banyak yang ditanyakan, semoga ada bayangan ya, dan jangan lupa tetap semangat. Bye bye.